Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menegaskan kegiatan tatap muka belajar di sekolah dibuka bulan ini dengan sejumlah persyaratan. Namun keputusan yang dibuat beberapa bulan lalu tersebut nampaknya tidak menghitung kondisi lonjakan COVID-19 saat ini yang terjadi akibat pertemuan pasca Lebaran. Rekan Syafinas Nasyar akan menjelaskannya dalam segmen Apa Kata Fakta berikut ini. Tahun ajaran baru pada Juli 2021 mendatang, Menristekdikbud Nadiem Makarim berencana untuk membuka sekolah tatap muka secara terbatas. Pembukaan ini berbarengan dengan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia pasca libur Lebaran. Namun pembukaan sekolah tatap muka juga berbarengan dengan kegiatan vaksinasi pemerintah untuk tenaga pendidikan seperti dosen dan guru yang juga terus berjalan. Mencermati rencana pembukaan sekolah tatap muka yang masih menjadi polemik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa proses pembelajaran akan dilakukan secara hati-hati, di mana masih ada beberapa daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Dan prinsip kehati-hatian tersebut juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa proses pembelajaran akan dilakukan secara terbatas dan sukarela. Sukarela di sini artinya adalah orang tualah yang menentukan boleh tidaknya anak untuk pergi ke sekolah. Pembatasan jumlah, jadwal hingga durasi telah ditetapkan. Di antaranya adalah jumlah siswa yang boleh masuk ke sekolah hanyalah 25% dari kapasitas total. Lalu pemberlakuan sekolah tatap muka hanya boleh berlangsung maksimal 2 hari dalam 1 minggu dengan durasi maksimal 2 jam dalam 1 hari. Dan yang terakhir adalah seluruh tenaga pendidik harus sudah divaksin sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Tentunya rencana sekolah tatap muka ini tidak sedikit membuat banyak orang tua khawatir. Tapi juga ada sebagian orang tua yang justru mendesak sekolah tatap muka segera diadakan. Dengan begitu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ataupun KPAI akan mengirimkan surat rekomendasi untuk Menristekdikbud, Menteri Agama dan juga Kepala Daerah. Surat rekomendasi ini ditujukan untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan untuk anak, namun tetap dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. KPAI mengirimkan 14 rekomendasi, beberapa diantaranya adalah pemerintah daerah harus jujur terkait angka kasus COVID-19 di wilayahnya. Pemerintah daerah juga harus melibatkan ahli penyakit menular ataupun dokter anak dalam memutuskan untuk membuka sekolah tatap muka. Yang ketiga adalah pemerintah harus terus mensosialisasikan protokol kesehatan terhadap tenaga pendidik, siswa dan juga orang tua. Warga sekolah harus jujur terkait kondisi kesehatannya dan tidak masuk sekolah jika memiliki gejala COVID-19. Dan yang terakhir adalah prinsip pembukaan sekolah adalah 5 siap. Siap daerah, siap sekolah, siap guru, siap orang tua, dan siap anak. Jika dari kelima siap ini ada yang tidak siap, maka lebih baik sekolah tidak dibuka ataupun diundur. Kekhawatiran orang tua akan sekolah tatap muka sangatlah wajar. Jika memang orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah, maka belajar jarak jauh tetap bisa dilakukan. Kegiatan belajar mengajar tatap muka secara terbatas ini dilakukan tidak serentak dan tidak dipaksakan untuk semua sekolah. Pemerintah daerah berhak untuk menutup kembali sekolah jika ditemukan adanya kasus COVID-19 akibat sekolah tatap muka. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar, Dias Triawan, iNews melaporkan.